Peristiwa penyebaran berita hoax ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia. Mengapa? Karena banyak pihak yang merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apapun dari berbagai aplikasi media sosial, baik itu mulai dari WhatsApp, Line, maupun Instagram. Tetapi semakin banyak juga pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita hoax. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk berpendapat maupun menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa diungkapkan karena keterbatasan suatu wadah untuk berpendapat. Media sosial juga menjadi ruang ekspresi baru bagi masyarakat dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Penyebaran hoax di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa ada yang melatar belakanginya. Ada kepentingan pasti ada kepentingan di baliknya, baik politik kekuasaan, ekonomi, yang bisa dikategorikan dalam ekonomi industri dan bisnis hoax, ideologis, sentimen pribadi, dan iseng atau prank. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan dimanfaatkan para penyebar hoax untuk mempengaruhi opini publik. Di masa pandemi COVID-19 ini, terjadi peningkatan kasus penyebaran berita hoax. Karena banyaknya berita-berita dan orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk menyebarkan berita-berita dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya dan juga meresahkan publik. Ini berbahaya terutama jika berita mengenai COVID-19. Di saat seperti ini, kepercayaan antara rakyat dan pemerintahannya itu sangat krusial. Tetapi ini bisa sangat dengan gampangnya untuk diputuskan, karena berita-berita hoax ini. Berita yang kami sebut ini hanya satu dari beratus-ratus hoax yang beredar di media massa. Berita ini merupakan hoax yang mengenai penyebutan corona di buku Kir Ikro. Hoax ini disebar lewat berbagai macam media sosial. Itu yang kita lihat itu dari Facebook. Dinyatakan dari sebuah postingan Facebook, virus corona terjadi pada zaman penuh dusta. Kenyataannya, corona yang di dalam buku Ikro itu tidak ada kaitannya dengan pandemi yang terjadi di dunia sekarang ini. Buku Ikro merupakan buku belajar baca Al-Quran, sehingga para pembuat hoax ini membawa topik-topik mengenai kepercayaan. Bagaimana dampak masalah tersebut bagi bangsa dan negara? Hoaks ini memiliki banyak dampak negatif ya. Di antaranya adalah hoaks dapat membuang waktu dan uang. Hoaks dinilai dapat membuang waktu dan uang karena pembaca berita hoaks menimbulkan kerugian pada pengguna internet yang berstatus pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Pengaruh hoaks terhadap individu adalah bila individu tersebut menghabiskan waktu untuk membahas dan membicarakan berita hoaks tersebut dengan kurun waktu yang lama dan berlarut-larut. Hoaks juga dapat dijadikan sebagai alat penipuan publik. Dampak berita hoaks pada mahasiswa dan atau masyarakat umum adalah terciptanya kekisruhan dalam masyarakat. Kemudian berita hoaks juga dapat menimbulkan kebencian terhadap pihak-pihak yang berseberangan atau berbeda pendapat. Jika hoaks mengenai agama, maka akan menipiskan rasa toleransi terhadap umat lain. Banyak pula yang menyinggung suku dan ras. Selain itu, berita hoaks menimbulkan adu domba yang tiada henti. Rasa saling curiga terhadap orang lain dan tidak percaya dapat menimbulkan perpecahan juga karena berita hoaks ini. Karena topik-topik yang dibawa oleh hoaks terasa penting sekali oleh masyarakat, hoaks terkadang mengalihkan perhatian kita dari isu yang lebih penting terhadap masalah dalam berita hoaks itu. Hoaks dirancang untuk menghebohkan masyarakat, maka bertujuan untuk dibicarakan. Dalam kasus hoaks ini, berita ini meninggikan buku Ikro sebagai buku yang tampak telah memprediksikan pandemi COVID-19. Ini mempengaruhi demografi masyarakat yang luas karena populasi umat muslim
yang besar di Indonesia. Tentu tidak semua dari masyarakat mempercayai berita tersebut. Tapi mereka yang kurang mahir dalam pengguna internet atau memahami buku-buku keagamaan, tentu berita ini membuat orang menjadikan buku Iqra sebagai buku-buku untuk memprediksi masa depan atau meramal, sehingga mengikutinya tanpa berpikir dua kali. Dengan bukti seperti hasil prediksi COVID-19, bagaimana orang lain tidak mengikutinya? Jadi sebenarnya kenapa sih permasalahan ini harus kita tangani? Penyebaran berita atau informasi hoax menjadi isu yang berbahaya dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat. Isu-isu seperti suku, agama, ras, dan antar golongan atau isu-isu sara hingga ujaran kebencian menjadi topik berbahaya dalam penyebaran berita hoax, terutama menjelang pemilu atau dalam masa-masa krisis pandemi seperti ini. Pentingnya peran serta pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi bahaya hoaks dengan melakukan klarifikasi berita untuk yang benar, berita yang benar kepada masyarakat. Penyebaran hoaks dengan muatan isu-isu sara harus menjadi kewaspadaan masyarakat agar jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kemampuan memproduksi hoaks yang jauh lebih banyak dan cepat dibandingkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya harus diantisipasi dengan pembekalan literasi digital dan non-digital, sehingga masyarakat mampu membedakan hoaks serta tidak mudah dipancing oleh provokasi-provokasi yang dapat menebarkan konflik. Hoaks dalam kasus kita pada hari ini merupakan konten dengan konteks yang salah. Konten ini berupa informasi yang benar yang disampaikan dalam konteks yang salah. Hal semacam ini dapat terjadi jika media menempatkan pernyataan seseorang, gambar, atau video dalam konteks yang tidak sesuai dengan aslinya. Dalam kasus spesifik pada hari ini, penulisan corona itu diambil di luar konteksnya, di mana semestinya berarti lain dalam buku Iqra. Tetapi karena dalam pandemi ini, kata-kata corona itu dijadikan sebuah sensasi viral. False context umumnya juga digunakan untuk menggiring opini pembaca, baik untuk kepentingan politik maupun isu-isu lainnya. Meskipun demikian, terkadang false context ini hanya terjadi pada jurnalisme yang dilakukan dengan salah dan relatif tidak berbahaya. Ini terjadi dengan terkadang. Dalam berita ini, demografi terbesarnya merupakan masyarakat muslim. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, akan susah menghindari hoax-hoax berbasis agama seperti ini, terutama dengan sejarah radikalisme Islam di Indonesia. Ini bisa membawa ancaman bagi persatuan rakyat Indonesia. Jika di dalam buku Iqra ini dikira memprediksi atau meramal terjadinya pandemi global, para radikal dapat menggunakan ini untuk menjadikan senjata untuk berargumen bahwa agamanya yang paling benar. Dan para pendengar yang tidak pernah mendengarkan berita ini bisa tergoyah untuk mengikutinya karena ingin mengetahui prediksi-prediksi lainnya. Atau lebih parah lagi, menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang orang-orang yang menolak perkataannya. Ini juga dapat membawa ancaman terhadap integrasi nasional, dan ini juga menunjukkan kurangnya informasi mengenai literasi media di Indonesia, sehingga membuat kita lebih mudah menjadi korban dari hoaks. Jika edukasi mengenai literasi digital dan non-digital lebih tersebarluaskan dan lebih tersosialisasikan, kita sebagai negara tidak akan segampang ini terjatuh dengan hoaks. Solusi permasalahan ini hoax merupakan masalah yang menimpa Indonesia, tetapi bahwa yang bisa dibuktikan salah satu cara paling efektif untuk melawan hoax merupakan peningkatan dalam literasi tradisional dan literasi internet. Hoax di abad ke-21 ini paling banyak tersebar lewat media sosial. Internet dan media sosial ini tidak secara otomatis menyaring konten-konten yang negatif ataupun konten yang salah. Literasi internet ini berarti kemampuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan pemanfaatan internet. Salah satu kepentingan dalam beroperasi
di dalam internet merupakan kemampuan untuk mengetahui konten yang berguna atau konten yang negatif. Nah, internet ini diciptakan untuk membantu manusia dalam kemajuannya, bukan untuk menyebabkan kemundurannya. Nah, kita juga harus meningkatkan literasi tradisional di Indonesia. Tingkat literasi di Indonesia menjadi urutan paling bawah kedua di dunia, yang berarti dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Ini menjadi salah satu faktor pendorong penyebaran hoax yang efektif di Indonesia, karena kita masih kurang membaca. Nah, hingga tidak mengerti akan referensi dan sumber yang menjadi dasar hoax itu. Orang-orang yang percaya akan hoax tidak akan mencari sumber berita itu ataupun mencari referensi untuk mengecek apakah berita itu benar atau salah, karena kita tidak terbiasa untuk melakukan itu. Untuk berita khusus ini, karena demografinya bertujuan pada umat beragama muslim, bagi orang-orang yang di luar agama Islam ini akan susah untuk mengkonfirmasi kepastian dari berita ini. Tapi tidak berarti tidak bisa. Sebagai masyarakat yang meninggalkan status multikultural dan meninggalkan pluralisme, para umat beragama Islam yang tidak berbanding-bandingkan akan tidak bisa memberikan tanggapan karena pastinya berita tersebut. Untuk mereka yang lebih mengerti akan pembahasan dengan segera mungkin akan melaporkan berita tersebut